Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Khairiyah, mahasiswa semester 2C dengan NIM 2312496 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Islam di negara Eropa, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang sudah saya buat. Perkembangan Islam di Eropa. Pertama ada latar belakang. Islam merupakan agama yang paling cepat perkembangannya di Eropa. Islam kini makin mendapat tempat di hati masyarakat Eropa. Sejak menyebarnya Islam ke Eropa pada abad ke-7 melalui Andalusia oleh pasukan Tariq bin Ziyad, panglima tentara dari dinasti Bani Umayyah. Benua Putih dan Benua Biru itu semakin menjadi lahan subur penyebaran dakwah dan syiar Islam. Nah, jadi Islam itu sekarang sudah berkembang di negara Eropa. Nah, Islam juga sudah mengambil hati masyarakat Eropa. Menyebarnya Islam ke Eropa itu pada abad ke-7 melalui Andalusia oleh pasukan Tariq bin Ziyad. Nah, beliau adalah seorang panglima tentara dari dinasti Bani Umayyah. Nah, di Eropa itu ada benua putih dan benua biru. Nah, itu seakan menjadi lahan penyebaran dakwahnya Islam atau juga syiarnya Islam. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan Islam di negara Spanyol dan nasib Muslim Spanyol masa kini. Yang kedua, bagaimana analisis dari perkembangan Islam di negara Eropa. Yang ketiga, apa saja ibroh dari perkembangan Islam di negara Eropa. Oke, pembahasan yang pertama yaitu masuknya Islam ke Eropa. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbinia. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal, inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Jadi, yang menyebut Andalusia adalah orang Arab. Nah, sedangkan Eropa menyebutnya itu dengan Vandal. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Nah, pada masa 685 sampai 705 Masehi. Nah, jadi Islam itu pertama kali masuk Eropa melalui Afrika Utara. Nah, sebelum Spanyol kedatangan Islam dengan nama Asbania, kemudian disebut dengan Andalusia itu ketika negeri subur itu dikuasai dengan bangsa Vandal gitu. Nah, dari perkataan Vandal itu orang Arab mengatakannya Andalusia. Seperti itu. Nah, sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam juga sudah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi. Nah, dalam proses penaklukan Spanyol itu terdapat dua pahlawan yang menurut kita berjasa ya. Nah, mereka adalah yang pertama ada Tariq Ibnu Malik. Beliau itu dapat disebut juga dengan perintis atau penyelidik. Beliau menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang 500 orang. Nah, di antaranya adalah tentara berkuda.
Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Nah, Tharif Ibnu Malik ini disebut juga dengan perintis atau penyelidik. Dan beliau mempunyai 500 orang pasukan perang. Ya, di antaranya adalah pasukan berkuda. Oke, yang kedua ada Tariq Ibnu Ziyad. Lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nushair dan sebagai lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq Ibnu Ziyad. Nah, yang kedua itu Tariq Ibnu Ziyad. Beliau itu lebih dikenal dengan penakluk Spanyol sebelumnya karena pasukan itu lebih besar dan hasilnya juga nyata gitu. Dan pada masa itu kebudayaan Islam di negeri Eropa mencapai puncak perkembangannya. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang pesat dan berbagai pusatnya. Pada masa itu kebudayaannya itu sangat pesat keberadaannya Islam di Andalusia. Seperti itu. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq Ibnu Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Narev gitu. Jadi kemenangan pertama itu dicapai oleh Tariq Ibnu Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang baru gitu, atau wilayah agar lebih luas lagi. Yang keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting yang berada di Spanyol. Nah, kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternalnya antara lain pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Nah, faktor eksternalnya pada masa penaklukan Spanyol itu oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, ekonomi itu berada dalam keadaan yang sangat merintis gitu, yang belum tercapai tujuannya. Nah, adapun faktor internalnya yaitu suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh perjuangan dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Nah, faktor internalnya itu kondisi tubuh penguasa, yaitu salah satunya tokoh-tokoh perjuangan dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah tersebut dan penaklukan wilayah Spanyol khususnya. Oke, selanjutnya ada perkembangan Islam di Spanyol. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dibagi menjadi 6 periode, yaitu pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Ibnu Umayyah yang terpusat di Damaskus. Nah, pada periode pertama ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Ibnu Umayyah yang berada dalam pusat Damaskus itu. Nah, periode keduanya di tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada masa periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Nah, pada periode kedua,
Spanyol itu di bawah keberadaan pemerintah juga, seorang yang bergelar amir atau panglima gubernur gitu. Tetapi Spanyol ini tidak tunduk kepada beliau, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Nah, periode ketiga di tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintah Abdurrahman III yang bergelar An-Nasyir sebagai munculnya raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk atau If. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia, dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Jadi pada periode ketiga ini Spanyol telah diperintahkan untuk menjadi penguasa gelar khalifah. Jadi Spanyol itu berkuasanya pada periode ketiga. Karena Khalifah Daulah itu telah meninggal dunia di Baghdad karena dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Nah, pada periode keempatnya di tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau muluk atau if yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordogia, Toulon, dan sebagainya. Nah, pada periode keempat, Spanyol ini menjadi lebih dari 30 negara-negara kecil gitu, di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau muluk atau if. Pada periode kelima di tahun 1086 sampai 1248 Masehi, pada periode ini Spanyol Islam meskipun terpecah dalam beberapa negara. Tadi di periode keempat ada 30 negara. Nah, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominannya, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhibin. Nah, pada periode ke-6 di tahun 1248 sampai 1492 Masehi, pada periode ini ketika umat Islam Andalus bertahan di wilayah Garanda di garis bawah kekuasaan dinasti Bani Umar. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf bergelar anak. Oleh karena itu, kerajaannya disebut juga dengan Nasriyah. Oke, yang terakhir ada nasib Muslim Spanyol masa kini. Nah, yang pertama ada Muslim Spanyol merindukan kehadiran banyak masjid. Nah, jadi sekarang itu di negara Eropa, ya khususnya di Spanyol, umat Islam itu sangat merindukan tempat ibadahnya, yaitu salah satunya masjid, ya, yang layak untuk mereka tempati, yaitu salah satunya adalah apartemen, gitu, ataupun garasi sebagai musola kecil tempat mereka melaksanakan sholat. Dan kendala mereka membangun masjid antara lain sumber dana, ya, walaupun dana tersedia, mereka harus menghadapi penentangan sejumlah pihak yang tidak senang dengan rencana-rencana pembangunan masjid. Jadi di negara Eropa itu banyak yang tidak senang adanya masjid. Maka dari itu, walaupun emang kendalanya adalah dana, tetapi tidak semudah itu untuk mengadakan masjid ataupun musola di negara Eropa. Karena banyak yang tidak senang dengan rencana pembangunan masjid gitu. Nah, yang kedua adalah
Krisis ekonomi dan serangan Islamofobia. Krisis ekonomi yang dialami Spanyol itu membuat umat Islam memutuskan untuk meninggalkan negara tersebut. Nah, umat Islam itu mulai pergi dari negara Eropa pada tahun 2011. Nah, Lembaga Statistik Spanyol dalam laporannya menyebutkan lebih dari 2.000 imigran muslim mengajukan permohonan peralihan kewarganegaraan. Jadi, umat Islam itu banyak yang ingin keluar dari negara Eropa. Yaitu salah satunya tadi, tidak ada tempat ibadah di negara tersebut gitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung lebih dari 7,5 abad. Perkembangan itu dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, periode kelima, dan periode keenam yang sudah tadi kita jelaskan di awal ya. Oke, faktor-faktor pendukung kemajuannya Spanyol itu diantaranya kemajuan yang sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu untuk mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Al-Wasid, dan Abdurrahman An-Nasar gitu. Oke, baiklah, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.